Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bisalamin min ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung secara daring dalam pembelajaran masail fikih ya. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, atau yang tadi yang dibahas juga, bahwa ada beberapa hal yang berhubungan dengan tugas kelompok nantinya, atau tugas yang dikerjakan secara kelompok dan disampaikan secara daring atau online, baik itu di WA Group atau nanti via media yang lainnya ya, mengenai telaah putusan fatwa ya, telaah putusan fatwa. Nah, kita akan mempelajari mata kuliah ini keahlian di bidang fatwa nantinya ya, keahlian di bidang masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih ya. Nah, cara simpel atau cara mudah untuk menelaah itu semua adalah melalui putusan MUI ya, atau berbagai macam putusan yang sudah ditelaah oleh MUI ya. Oke, saya akan bentar saya upload dulu. Oke. Nah, fatwa-fatwa ini nanti kawan-kawan akan mencari atau memilih fatwa mana yang ingin dijadikan sebagai referensi dalam tugas kelompok akhir nantinya ya. Jadi tugas kelompok itu adalah membacakan, menyampaikan, ya bisa dikategorikan melihat ya bagaimana produk fatwa itu sampai dari awal sampai selesai keluar fatwa ya. Nah, sebagai contoh saya akan share di sini. Misalnya saya dapat yang kebetulan yang ini misalnya ya. Kebetulan saya mendapatkan yang masalah wakaf uang ya. Ini fatwa tentang wakaf uang. Kemudian ini contoh telaahnya. Contoh telaah studi kasus fatwa tentang golput ya. Tapi tidak seperti ini kepanjangan ya. Ini untuk lebih akhirnya saja nanti ya. Ini telah akhirnya. Yang diambil hanya di bagian telaahnya ini ya. Nah, ini. Ya. Bagaimana telah itu bisa tercapai dan sebagainya. Metodologinya juga kita lihat ya, apa yang diambil dari metodologi dari fatwa MUI tersebut ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini akan kawan-kawan nanti jadikan sebagai tugas kelompok ya. Jadi satu tim kelompok itu mungkin sekitar 3 orang atau 4 orang nanti ya. Satu timnya untuk membuat seperti ini, membuat dari awal telah kritis tentang metode histologi istinbat hukum MUI dari judulnya ya, apa terserah nanti Anda pilih ya. Baik. Nah, untuk yang ringkasnya dulu, yang ringkasnya seperti ini untuk yang disampaikan saja nanti di kelas atau di ruang online, supaya kawan-kawan menguasai materi tentang fatwa atau materi tentang hukum ya, tentang kajian-kajian masail fikih ya, mirip dengan kajian fatwa di perbandingan mazhab, tapi bedanya kita menelaah dari segi kenapa jadi ayat ini dipakai, di bagian mana ilatnya ya, atau bagian mana yang dijadikan ilat oleh fatwa MUI sehingga itu dikatakan sebagai dalil dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun sebagainya. Nah, yang inilah yang akan nanti pian-pian lakukan dalam membuat ringkasannya dulu sebelum nanti jadi seperti ini. Jadi seperti ini dikumpulkan di akhir kuliah beserta dengan tugas pribadi. Jadi ini tugas kelompok bersama-sama mengerjakannya. Nanti kalau tugas pribadi itu jatuhnya seperti menelaah misalnya kemarin mandi di jamban. Nah, itu bagaimana hukum yang menurut Anda lihat secara praktek di lapangannya ya. Mandi di jamban, takutnya orang di sana misalnya ya. Kenapa jadi mandi di jamban? Ini pornografi lah. Nah, berarti kisahnya tentang pornografi di masyarakat
batang banyu mana misalnya ya. Nah, itu Anda teliti, kemudian Anda carikan dalilnya, Anda carikan hadisnya, kalau ada kaidahnya silakan, dan bagaimana kesimpulan Anda mengenai pornografi yang ada di tempat itu. Apakah menurut mereka mandi di jamban yang mungkin pakaiannya menutup bagian dari sampai ke bawah itu adalah dianggap sebagai pornografi atau tidak? Itu dilihat dari metodologi yang Anda akan lakukan nantinya ya. Tapi itu di akhir perkuliahan Anda kumpulnya, tapi pribadi ya. Tapi kalau yang ini sifatnya kelompok ya. Jadi saling bersama-sama mengerjakan dan menelaahnya ya. Jadi cuma ada dua, tugas kelompok pertama, yang kedua tugas pribadi ya. Sementara UASnya tidak ada, hanya lebih cenderung kepada hasil yang pribadi itu. Dan untuk kajian UTS-nya ini ya. Jadi kajian UTS-nya ini ya. Menelaahnya itu ya. Jadi UTS-nya itu lebih cenderung menelaahnya, menelah yang seperti ini. Ya, membuat artikel ya sekitar 10 halaman. Ya. Kemudian dicoba-coba dulu lah ya. Nah, ini bikin seperti ini. Nah, abstraknya nanti aja, yang penting bahasa Indonesianya ada dulu ya, seterusnya. Baik. Dan hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana polanya ya, bagaimana polanya. Baik, saya akan membuka di yang ringkas dulu. Nih. Kebetulan tugas kelompok saya dan kawan-kawan mendapatkan tugas yang ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, tentang wakaf dalam bentuk uang. Mungkin bisa kita dulu di atas, saya sudah sharekan ini kepada kawan-kawan ya, yang judulnya metode fatwa. Jadi ini punya orang yang membahas tentang metode fatwa, tentang apa yang dilakukan oleh Fatwa MUI pada waktu itu ya, dan sekarang ya, apa saja fatwanya, bagaimana cara mengumpulkan fatwanya ya. Ini sejarah tentang MUI tahun 75, kemudian contohnya ya, contoh fatwanya. Baik, contoh fatwa yang pertama adalah Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 ya. 11 Mei 2002 telah mengeluarkan fatwa yang isinya wakaf uang, wakaf al-ma'an-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, ini kita lihat sekarang materinya. Materinya adalah kita download dulu dari Fatwa MUI ya, di fatwa linknya. Nanti akan kita sharekan seluruh fatwanya nih. Nah, banyak nanti akan kita bagi supaya jangan tabrakan dan jangan bisa dikatakan sama ya. Jadi nanti akan kita bagi per kelompoknya. Nah, ini contoh fatwanya, saya download, nomor 29, fatwa tentang wakaf uang, bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa banyak mayoritas Islam Indonesia pengertian wakaf yang umum diketahui antara lain adalah habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'abaqa'i ainihi biqat'i tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjudin, yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara kita melakukan tindakan hukum dengan terhadap benda tersebut, disalurkan pada suatu yang mubah, tidak haram, yang ada. Nah, jadi wakaf itu kalau kita pahami, misalnya tanah nih, kita ingin mewakafkan tanah untuk masjid, nah silakan. Nah, bagaimana kasusnya jika wakaf itu bentuknya duit? Ini duit, silakan kelola, kami silakan sepenuhnya. Nah, itu bagaimana nantinya? Ya. Atau wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang dalam badan hukum yang memisahkan sebagian dari badan miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak ataupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Ya, ini adalah kompilasi hukum Islam di Indonesia. Sehingga atas dasar pengetahuan tersebut, bagi mereka hukum wakaf adalah bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah, asalnya itu. Jadi kalau sifatnya benda ya berarti uang tidak boleh dong, karena uang itu kan bisa hilang atau sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat. Dua, bahwa wakaf yang memiliki fleksibilitas atau keluasan dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Tiga, bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukumnya. Ya.
Kalimat pertama mengingat satu firman Allah Subhanahu wa taala lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Masalul ladzina yunfiquna, ada kalimat yunfiquna, di sini juga tunfiquna, ini jadi masalahnya. Ada kalimat dalilnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu qata'u anhu 'amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi dan seterusnya. Ada sedekah jariyah ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya sampai selesai ya. Nah, maka bisa kita ambil ringkasannya, isinya. Nah, ini Anda ringkas dulu nanti. Jadi bikinnya seperti ini nanti, wakaf dalam bentuk uang sampai selesai ini dalilnya. Ya, wakaf dalam bentuk uang dan atau diwariskan. Dan di tersebut jelaskan ini. Nah, ini yang Anda lakukan ini ya. Nah, ini Anda lakukan. Kalau tadi hanya membahas tentang materi utamanya, nah di sininya Anda akan membahas tentang materi andanya. Nah, yang tidak ada di fatwanya, ya. Tidak ada kan di sini? Ya. Nah, kan tidak ada sampai sini aja tadi, kalau. Nah, karena sampai di sini saja, maka kita perlu melihat apa gerang, alasan dan pemahamannya. Dari diktum putusan MUI di atas dapat dipahami bahwa apabila seorang atau beberapa orang atau lembaga badan hukum memberikan sejumlah uang tunai atau dalam bentuk besar atau beragam lainnya, maka itu dibolehkan sepanjang di dalam wakaf tersebut bentuknya uang atau surat lembaga tersebut dalam bentuk sejumlah kesehariannya. Harus ada jaminan kelestarian pokok wakaf bla 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 bla. Ini adalah diktumnya. Jadi setelah Anda dapat materinya nanti, fatwanya dapat, nih fatwanya di akhir ya. Anda dapatkan fatwanya nanti di sini. Oke, ujung paling bawah ya biasanya. Nah, ini yang Anda dapatkan, fatwa tentang wakaf uang. Pertama, ini yang dijelaskan. Dua, boleh sih Anda copy, terserah tidak apa-apa. Kemudian baru Anda berikan pemahaman. Nah, di sini pemahamannya ya. Jadi berikan pemahaman Anda dari putusan MUI itu. Ya, jadi apa yang didapatkan dari putusan MUI ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat saja udah selesai, saya ingin melihat nih fatwanya ini. Oke, nah sekarang Anda berikan pemahaman Anda terhadap fatwa yang sudah Anda dapatkan tadi ya. Nah, berikan fatwanya, apa pemahaman Anda dari fatwa ini ya. Dari mana saya dapat Pak pemahaman ini Pak? Dari Anda baca di atas tadi. Baca aja semuanya fatwa tadi. Oh, ternyata kesimpulannya ini ya, gitu aja ya. Ini untuk yang ringkasnya di tugas kelompok yang nanti akan kita bagi per pertemuan, mungkin 1 atau 2 kelompok saja karena tidak cukup pembahasannya mungkin waktunya. Nah, Anda tambahkan MUI menyandarkan fatwanya kepada argumentasi 1 Al-Qur'an, 2 hadis, sebutkan saja hadisnya kopi enggak apa, tapi kalau huruf Arabnya hilang terpaksa Anda cari. Dicari hadis.com mungkin ada ya, cari hadis.com itu mungkin ada ya. Kemudian pendapat imam ada disebutkan di sini. Nah, baik, sekarang Anda tambahkan lagi nih materi Anda. Nah, ini punya pian nih. Dari beberapa dasar hukum yang dimukakan oleh MUI tadi, terlihat bahwa dalam menentukan ketentuan bolehnya wakaf dengan uang diupayakan mencari dasar argumentasi ini. Kemudian harta digunakan untuk demi kemaslahatan umum. Ini referensi pian nantinya ya. Jadi ketika membahas materi itu ya setidaknya kawan-kawan nanti akan menganalisa dari hadis, kemudian dimasukkan menjadi sebuah analisa pemahaman singkat ya atau ringkasnya dulu. Nah, tanpa disadari karena Anda akan memahami ternyata wakaf uang itu sekarang diperbolehkan karena apa? Ada mungkin catatan demi kemaslahatan umum, kemudian ada hadis Nabi, sedekah jariyah, yang juga meliputi wakaf. Ya, wakaf itu merupakan salah satu bentuk jariyah. Kemudian ada juga yang lain menggunakan makna hadis, indikasi spesifikasi dari wakaf, yaitu pokoknya ditahan sementara hasilnya disedekahkan pada orang lain. Jadi sifatnya itu ini, pokoknya ditahan, sementara hasilnya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hanya saja, baik itu Al-Quran maupun hadis yang dijadikan dasar baru bersifat umum. Nah, ini masih umum. Ini analisa pian ya. Ini tidak pian dapatkan di catatan MUI tadi. Cuman bisa pian analisa dari
membaca fatwa MUI itu. Nah, bagaimana hasil analisa Pian dari sumber-sumber hukum yang sudah kita bahas dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, atau yang lain sebagainya, nanti kita bahas juga. Nah, oleh karena itu, ketika belum spesifik pembahasannya, maka pada prakteknya ketika MUI membahas tentang wakaf dalam bentuk uang, kebolehan berwakaf dalam bentuk uang dengan merujuk kepada pandangan dalam salah satu tabi'in, yaitu Imam Az-Zuhri. Pandangan ini pun dianut oleh juga Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanafiyah. Mananya Pak tulisan ini Pak? Di sini kalau tadi. Nah, kan suruh baca dulu tadi. Ya, jadi fatwa nanti kawan-kawan akan membaca di sini fatwanya aja. Nggak usah cari-cari referensi lain, mungkin boleh tapi tambahan saja. Tapi yang lebih fokusnya di sini aja pendapat-pendapat saja. Ya, pendapat ini Anda lihat, pendapat ini Anda lihat. Boleh Anda analisa nih, pendapat-pendapat Anda analisa, jadikan sebuah artikel kecil ringkas dulu. Ya, ringkas dulu. Setelah ringkas nanti Anda rapikan lagi untuk jadi seperti ini kayaknya. Ya. Lebih cenderungnya di bagian akhirnya saja. Ini ya, di bagian nih dari sini karena ya dari halaman 6 ya Anda akan coba mengompati polanya ya. Nanti akan saya share juga ini sudah di-download mungkin ya. Oke, ini contoh tugas akhir kelompok ya. Contohnya tapi dari E-nya saja, yang dari awal, kebanyakan dari awal. E-nya saja ya, langsung kesimpulan apa yang didapatkan ya. Nah, maka ringkasannya di mana? Ringkasannya nanti akan sampaikan di voice note atau WA group nanti untuk memudahkan dalam penyampaian materinya. Bikinkan saja seperti ini. Ya, bikin seperti ini, ringkas saja, paling berapa lembar nih. Ya, ringkasannya paling dari sini, ini masih dari punya MUI, ini punya Anda, ini punya MUI, punya MUI, ini punya Anda, ini punya Anda juga, sampai selesai. Nah, selesai, habis ringkasannya. Kemudian jika tidak secara langsung, tampaknya MUI juga sepakat dengan kalangan Hanafiyah untuk menjadikan istihsan sebagai dasar hukum untuk membolehkan wakaf dengan. Nah, jadi ini referensi Pian nih. Pian menelaah dari fatwa MUI itu sendiri, bagaimana dan seterusnya. Ya, sehingga ketika kita membaca dari putusan MUI tadi, saya memahami pemahaman apa, nah tuliskan. Saya membaca putusan MUI, apa yang saya dapatkan, putuskan. Ya, setelah Anda putuskan, baru Anda tuliskan. Nah, makanya berkelompok dulu, baca bersama-sama. Nah, Ika menganalisis tentang hadis, Ika menganalisis tentang Quran, Ika menganalisis tentang putusan fatwa dari pandangan-pandangan ulama atau kaidah fikih. Baru Anda kumpulkan apa kesimpulannya. Bahwa kesimpulannya itu apa? Nih, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh bla 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 dalam bentuk tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah suatu berharga. Jadi uang juga termasuk suatu berharga, uang juga. Wakaf uang hukumnya boleh. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ketika kawan mendengar dari online atau dari secara daring, mendengar, oh ternyata wakaf uang bolehlah ajar. Nah, nanti kalau misalnya Pian berada di masyarakat atau berada di tempat mana, ada yang bertanya kepada Pian, boleh ajar kalau wakafnya wakaf uang. Oh iya, keingatan dulu ketika di kuliah pernah mempelajari tentang wakaf uang. Nah, silakan Anda jadikan ini sebagai referensi jawaban dalam fatwa-fatwa yang mungkin Anda kebingungan dalam menjawab soalnya ya. Nah, ketika Anda membahas ini, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkahnya, nanti akan Allah ingatkan, oh ternyata dulu aku pernah membahas ini di kuliah tentang fatwa MUI yang membahas tentang wakaf uang. Nah, silakan. Maka ini menjadi referensi dalam masalah-masalah yang baru ya. Nanti juga kita bahas masalah bunga, masalah apa sebagainya, akan dibahas semuanya ya. Nah, ini namanya tadi tugas kelompok, sifatnya ada judulnya, kemudian ada isi materinya, kemudian ada analisa Pian per setiap materi, misalnya dari Quran hadis dianalisa dulu, kemudian dari materi pendapat Imam Zuhri juga dianalisa. Jadi analisa Pian cuma 1 paragraf, 2, 3, 4 paragraf saja. 4 paragraf untuk analisa. Makanya kalau dibuat dalam Word itu mungkin sekitar 1 halaman atau 2 halaman cukup ya. Ini untuk ringkasannya dulu. Nanti setelah Anda ringkas, baru Anda akan jadikan dan dikumpulkan di akhir perkuliahan yang ringkasannya dan yang ininya. Ya, kenapa dan kenapanya. Silakan Anda baca dulu ini. Ya, kenapanya. Ini hasil ini muncul dari yang Anda ringkas tadi. Ya, ringkasan tadi Anda pahami lagi, kemudian dilihat dari bagaimana fatwa MUI tentang wakaf. Boleh Anda baca di internet, tapi jangan dikopas. Khawatir nanti kopas Anda. Ya. Boleh saja Anda baca-baca di internet bagaimana cara membuat atau menganalisa lebih panjang lagi ya, boleh Anda pahami dari di atas bla 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 bla. Makanya untuk yang ini bacalah berkali-kali dari bagian E-nya saja, metodologi MUI dalam fatwa wakaf
uang. Nah, satu analis kritis, satu. Kemudian telah hukum tentang bolehnya wakaf uang. Sekarang tentang bolehnya misalnya. Udah kesimpulan, udah selesai. Ya, tentang bolehnya tadi apa kesimpulan Anda? Ya. Ini yang panjangnya. Yang ringkasnya nanti disampaikan di kelas per pertemuan. Ya. Dan dengan cara itu insya Allah Pian akan menguasai mungkin sekitar 40 fatwa bahkan lebih 80 fatwa MUI yang berhubungan dengan kajian-kajian masalah fikih ya, masalah fikih atau baik itu secara umum, masyarakatan, sosial, ekonomi atau sebagainya. Nah, nanti dari telah inilah Pian akan mengetahui bagaimana metodologi hukumnya. Setelah mengetahui metodologi hukumnya, Pian akan bisa mempraktekkan di masyarakat atau mengkiaskan di masyarakat ketika materinya ada kemiripan model hukumnya atau kemiripan ilat hukumnya, ya. Ilat hukumnya sama, udah pakai dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i tadi misalnya, atau pendapat ulama Imam Abu Hanifah misalnya, Imam Zuhair misalnya, seterusnya, ya. Dan referensi ini akan menjadikan Pian berkualitas dalam segi bagaimana kita bisa menelaah metodologi hukum. Ya, ini kajiannya tentang sosial budaya ya. Nah, pada akhirnya juga hal ini akan memudahkan Pian bagaimana cara MUI itu menetapkan sebuah hukum dan bagaimana relevansinya di masyarakat. Nah, itu juga bisa Anda dapatkan nantinya ya. Silakan kalau nanti ada mungkin ditanyakan, nanti akan saya bagikan di WA Group. Tugas siapa, kelompoknya apa, nanti Pian lihat materinya, dan mungkin untuk memudahkan saya juga masih bingung ya bagaimana menyusun kelompok Pian karena tidak ketemu di kelas. Kalau dulu kan kalau di kelas kan tinggal bagi gampang ya. Kalau sekarang saya juga khawatir bagaimana pembagiannya, apakah saya serahkan kepada ketua saya atau bagaimana. Nanti Anda diskusikan di grup, apakah kita per ketua saja atau saya yang milih secara acak ya dan sebagainya. Demikian ya untuk ringkasannya. Nah, ini contoh ringkasannya tadi yang akan Anda gawi karena setiap kali pertemuan mungkin 2 kelompok atau 3 kelompok ya. Jadi sampaikan saja, baca ringkasannya apa, materinya apa, hadisnya apa, dan temuannya apa ya. Contoh yang kedua, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan tanggal 25 Oktober 97 telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Nah, nikah mut'ah hukumnya haram dari fatwa ini tahun 97 sudah ada. Bahkan pelakunya dipandang telah melanggar peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan. Ya. Dan jika masih membawa itu bisa dibawa kepada sidang pengadilan. Sebagai dasar dan pertimbangan ilmu menyandarkan fatwanya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala walladzina hum li furujihim hafizun. Ini dalilnya. Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan memperoleh keturunan. Jadi kalau ada nikah yang tujuannya itu untuk 1 bulan aja, Pak, bagaimana, Pak? Tapi Pak, orang kada mut'ah, kada pakai jadwal, kada pakai kontrak. Kawin seperti biasa, cuman dia tahu bahwa bila nya begawi kena ampih. Kita ampihan. Nah, ini juga kategorinya ada kemiripan nih. Karena tujuannya bukan untuk memperoleh keturunan atau keluarga sejahtera, tujuannya ingin sekedar memuaskan nafsu dengan cara yang mungkin tanda kutip dihalalkan, ya. Dia kawin datang, dia misalnya dari daerah mana datang ke Banjarmasin, kemudian dia kerja di Banjarmasin di sebuah perusahaan selama 3 bulan. Karena istrinya jauh dari tempatnya, dia kawin di sini, kawin siri. Tapi dia berjanji dengan calon istrinya bahwa jika kita menikah, kita nikah siri aja. Aku akan menafkahi kamu dan sebagainya. Tapi jika aku selesai kerja, kontrak, aku balik ke tempatku dan kita cerai. Dan Pian kada boleh menuntut hak waris, kada boleh menuntut status, kada boleh juga dan sebagainya. Nah, itu juga nanti bertentangan dengan tujuan perkawinan, ya. Jadi kalau ada materi-materi yang tujuannya perkawinan bertentangan bisa dijadikan deskripsi nantinya, ya. Kemudian saya nikah mut'ah bertentangan dengan perundang-undangan, tentu berhubungan dengan undang-undang perkawinan, undang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam, ya. Nah, jadi ada nanti istilah-istilah nikah misyar, ya, nikah traveling, ya, itu istilah-istilah sekarang ya, karena orang melakukan pernikahan dan sebagainya. Ya. Nah, setelah itu Anda dapatkan dalilnya berdasarkan, nah, ini dalilnya Anda teliti ya, Anda berikan analisanya. Dilarang, itu intinya, ya kesimpulannya. Nikah mut'ah tidak memiliki konsekuensi logis, sering sebagainya. Nah, silakan. Nanti kalau misalnya membuat analisa yang di kumpulan tugas akhir nanti kan lebih panjang ya. Mungkin ada sebutkan saja apa itu nikah mut'ah dari pendapat ini, dari buku ini ya. Usahakan jangan mencari referensi itu dari WordPress, Blogspot, cari aja di Google Scholar ini. Ini banyak sekali referensi Anda ya. Google Scholar ini boleh dijadikan sebagai referensi. Misalnya nikah mut'ah
Syariah di Indonesia. Ya. Nah, banyak kan referensinya. Anda ambil referensi dari 2017 atau dari 2015 saja biar ada yang baru ya. Sampai 2021 ya. Nah, udah buka filenya, bukan di copy tapi dimaknai ya. Apa kopiannya? Setelah Anda dapatkan, Anda copy di sini nih. Nah, ini ada gambar sedikit. Ambil yang Chicago karena kita di UIN menggunakan Chicago kalau salah. Copy, pindahkan ke Wordpian, tukar namanya karena ini untuk daftar isi, ada daftar pustaka ya, karena namanya balik. Tapi kalau untuk footnote, balik lubisnya diakhirkan. Ali Akbar Abaib Amas Rabbani Lubis gitu ya. Judulnya sama bla bla bla. Masukkan referensinya. Itu juga bagus dibanding Anda mengcopy dari misalnya di internet nih ya. Pengertian nikah mut'ah. Nah, ini Anda copy punya orang lain. Ini copy artinya plagiat nih, jangan ya. Jangan di-copy ya. Dimaknai saja. Baca, pahami, tuliskan dengan bahasa pian gitu. Itu cara supaya jangan plagiat nantinya ya. Dan setelah mendapatkan, MUI juga menerapkan, ini pendapat pian nih. MUI juga menerapkan pertimbangan maqasidus syariah, yaitu tujuan dilembagakannya hukum dalam Islam. Nikah mut'ah bertentangan dengan pertimbangan maqasidus syariah karena nikah seperti itu tidak mewujudkan keluarga yang sejahtera, mawaddah, sakinah warahmah sebagai tujuan primer dalam rangka memelihara kelangsungan keturunan. Ya. Dasar lain yang digunakan dalam metode ini adalah saddu zari'ah sebagai tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar. Karena nikah mut'ah dampaknya telah merasakan orang tua, kalangan pendidik, masyarakat secara bahkan terindikasi dijadikan sebagai propaganda paham Syiah di Indonesia di mana ajaran Syiah tidak diakui dan dengan ajaran Sunni yang dianut oleh mayoritas umat Indonesia. Ini namanya analisa. Ya, silakan pian analisa dengan bacaan yang pian dapatkan dari nanti dipilih fatwa-fatwa MUI-nya yang akan kita tentukan supaya jangan tabrakan nantinya ya. Nah, dengan cara ini insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan mampu dalam menyelesaikan masalah fikih yang sifatnya baru. Kenapa sifatnya baru? Pak, karena ini baru, yang 2021 nih, ya tahunnya, fatwa tentang COVID, fatwa tentang swab, fatwa tentang Ramadan, fatwa tentang, nanti kita bagi ya. Ada nanti tentang bunga bank juga ada kita bahas, masalah bagi hasil juga kita bahas nanti ya. Jadi tergantung kawan-kawan karena apa nanti sebagainya, pahami jujur, baca 1 kali 2 kali fatwanya, ya, baca fatwanya, kemudian analisa. Nah, dianalisa seperti apa Pak contoh menganalisa Pak? Ini tadi contohnya ya. Ini ringkasan. Ini yang nanti Anda bikin mungkin satu halaman saja cukup atau 2 halaman saja di Word atau di PDF atau Serapian atau di PowerPoint atau Serapian untuk disampaikan nanti di kelas secara daring. Nah, setelah selesai Anda rapikan, selesai Anda menyampaikan, siapkan yang lebih panjang, sekitar 5 halaman mungkin kali ya. Atau ya itu Serapian lah, 5 halaman itu cukup kali ya dari sini, dari E-nya ini ya. Ini yang lebih luasnya di sini ya. Metodologinya apa yang dipakai, kenapa jadi seperti itu dan sebagainya ya. Nah, nanti baru dikumpulkan di akhir perkuliahan. Jadi lama. Ya, jadi tidak memberatkan karena ini adalah UTS pian. Kemudian nanti ada UAS. UAS pian itu lebih cenderung kepada nanti kita bahas juga sih sebenarnya, bukan saat sekarang ya. Misalnya saya membahas tentang tadi apa? Saya membahas tentang konsep pornografi di masyarakat Batangbanyu, studi kasus para perempuan yang mandi di jamban. Nah, pian takuni itu kenapa jadi pian jamban? Menurut pian ini pornografi lah. Kita akan membahas apa yang sebagainya, tapi pornografi menurut porno lah ya, bahas seterusnya. Ya. Nah, nanti ada pertemuan ke-6 kalau salah setelah UTS itu. Kawan-kawan akan menyampaikan materi apa yang akan dicapai nantinya, materi apa yang akan saya teliti nantinya, supaya jangan tabrakan dengan kawan yang lainnya. Ya, nanti kita akan diskusikan bagaimana cara mendapatkannya. Saya juga akan bantu sebagai pengampunya. Kita akan meneliti bersama-sama dan sifatnya kerja bersama. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika mungkin agak sedikit kesulitan dalam memahami secara utuh mata kuliah ini ya, karena kita secepatnya masih daring. Mungkin saya memahami ada beberapa hal yang mungkin agak kesulitan dalam pembelajaran ya, tapi mudah-mudahan dengan niat ikhlas mengharap itu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk mudah menjalaninya dan memahami materi yang telah saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan juga kawan-kawan bisa
bisa memahami secara utuh ya. Itu yang kita harapkan dari kajian-kajian online ini. Dan berharap kepada Allah, semoga Allah memberi kita taufik hidayahnya agar mendapatkan hal-hal yang sifatnya kebaikan dalam hidup kita, untuk keluarga kita dan lingkungan kita di masyarakat secara umumnya nanti, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.